Sudah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik yang berada di Panti Asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun yang berada di luar yang menyaksikan melalui Facebook Panti Asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-52. Seluruhnya dibuka kitab hadisnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah ta'ala atwamuha wa in qalla. Rawahu muttafaqun alaihi. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amalan yang paling dicintai Allah ta'ala, apa kata Allah yang dijelaskan oleh melalui nabinya, yaitu atwamuha wa inqalla, suatu amalan yang senantiasa diulang-ulang, yang terus-menerus dikerjakan, wa inqalla, meskipun sedikit, meskipun kecil. Jadi Allah itu sesungguhnya mencintai amalan yang selalu dikerjakan meskipun amalan tersebut sangat kecil. Nah, materi pada malam hari ini adalah terkait dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu di dalam bahasa Indonesia itu terus menerus. Kalau dalam bahasa Jawanya ajeg, ya, selalu. Nah, meskipun perbuatan itu kecil, tapi ketika dilakukan setiap hari, setiap waktu, maka itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang besar yang kemudian setelah itu tidak mengerjakan. Jadi memang ada beberapa fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, sehingga amalan yang kecil pun itu dianggap sesuatu yang istimewa. Maka kita sebagai seorang mukmin harus memiliki amalan khusus yang itu selalu kita lakukan, dan itu akan menjadi senjata bagi kita untuk apa? Untuk meraih surga. Harus punya. Ada yang ngaji setiap hari, jadi setiap hari ngaji dia. Setiap hari one day one juz. Nah, satu hari satu juz. Nah, ada yang selalu sholat duha. Jadi setiap hari dia sholat duha. Meskipun tidak 8 rakaat, hanya 4 rakaat. Ada yang selalu melaksanakan sholat rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Apa saja?
2 rakaat sebelum subuh. Ya, kemudian berapa rakaat sebelum duhur? 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh ya. Kemudian setelahnya 2 rakaat. Kalau kita pengen dibangunkan surga setelah duhur 4 rakaat, tapi terus menerus ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah sholat sunnah rawatib. Nah, ada yang selalu melaksanakan sholat malam. Apa nama lainnya? Qiyamul lail ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam ya, jadi kita semalam itu nggak perlu kemudian ibadah terus sampai subuh, jangan. Itu justru menyiksa diri. Tapi Allah menginginkan wa minal laili, sebagian malam ya, mungkin bangun setengah 3 sholat tahajud sampai setengah 4. Nah itu bagus kalau setiap hari kita laksanakan ya 11 rakaat ya 11 rakaat. Wah, pasti derajat kita akan Allah tinggikan, akan Allah muliakan, pasti itu ya. Jadi kalau Pak Lurah saja dihormati masyarakat, dihormati rakyat, apalagi yang sholat tahajud setiap hari. Pasti Allah lebihkan daripada manusia pada umumnya ya. Urusannya dipermudah. Ketika ada masalah Allah berikan jalan keluarnya. Hidupnya tidak pernah susah. Itu orang-orang yang istiqomah. Nah, maka kita harus punya andalan ya. Masing-masing ini harus punya. Ada yang mungkin setiap selesai wudhu langsung sholat 2 rakaat. Seperti siapa? Yang setelah berwudhu langsung sholat. Sampai Nabi mengatakan, saya mendengar terompamu di surga. Padahal dia masih hidup. Tapi sandalnya itu, suara sandalnya itu sudah terdengar di surga. Siapa? Bilal bin Rabah. Bagus, 100 ya untuk Zaki. Ya. Jadi Bilal itu begitu, kentut langsung. Bayangkan kalau kalian itu enak, kentut keran dibuka. Zaman Nabi, kentut. Nah, jauh. Nyari air sulit, padang pasir. Ya kan? Harus ke sumur Zam-Zam, ya kan? Nggak semua rumah kan punya sumur. Di Arab itu dulu tidak semua rumah punya sumur. Nah, maka keistiqomahan itulah yang Allah jadikan terompanya Bilal itu sudah sampai di surga sebelum Bilal mati. Bilal masih hidup itu terompanya sudah terdengar di surga. Nah, kan istimewa. Ada semuanya ini harus punya amalan. Ada yang setiap sebelum sholat subuh ngasih infak 20.000 ya. Kalau kalian ya cukuplah 5.000 saja, jangan banyak-banyak, uang sakunya nanti habis ya. Kalau pelajar kan 5.000-an sudah besar ya. Kalau kerja, yang sudah kerja ya 20.000 ya. Kalau jadi dewan ya jangan 20.000, kalau dewan ya minimal 50.000 setiap hari itu. Nah begitu. Harus punya amalan yang setiap hari dilakukan. Nah ini ketika itu dilakukan meskipun kecil, tapi Allah akan menyukai amalan tersebut. Fadilahnya apa saja? Bahwa orang yang sudah biasa beramal, ketika dia tidak melakukan, misal ya Zaki setiap hari sholat tahajud. Nah, kebetulan karena malamnya tanding tapak suci, kemudian kecapean, tidur, bangun-bangun adzan subuh. Tapi Allah akan mencatat dia sebagai orang yang melaksanakan tahajud. Kenapa? Karena sudah biasa sholat tahajud. Karena pas pertandingan kecapean,
istirahat kebablasan sampai terdengar adzan subuh, tidak sholat tahajud. Tapi Allah catat sebagai hamba yang telah melaksanakan tahajud. Kenapa? Karena sudah terbiasa sholat tahajud. Atau dia sudah biasa sholat rawatib. Ketika safar, ketika jamak qashar, dia kan tidak perlu melaksanakan sholat rawatib. Tapi Allah mencatat dia sebagai orang yang sudah melaksanakan sholat rawatib. Kenapa? Karena sudah terbiasa kesehariannya. Ketika dia mukim, berada di tempat tinggalnya, dia melaksanakan terus menerus. Nah, ketika safar, bepergian, sholatnya jamak qashar, dia tidak perlu lagi sholat rawatib. Tapi catatannya ada. Nah, itu keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan. Lah, bagaimana caranya agar kita bisa membiasakan diri kita untuk istiqomah, untuk terus menerus, untuk selalu mengerjakan? Yang pertama yaitu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang biasa mengerjakan amal ibadah. Nah, itu akan menjadi istiqomah kalau lingkungannya lingkungan yang baik, seperti lingkungan panti asuhan, seperti lingkungan pesantren, seperti lingkungan sekolah islami. Nah, itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Kemudian apalagi? Membaca kitab atau buku orang-orang yang istiqomah. Nah, itu akan menjadikan apa? Tergerak hati kita untuk selalu istiqomah, untuk selalu mengerjakan amal ibadah. Kemudian minta nasihat kepada ulama, ya, minta nasihat kepada ustadz agar bisa istiqomah. Sekaligus minta didoakan. Nah, dengan begitu keistiqomahan itu akan ada pada diri kita, sehingga kita menjadi hamba yang tercatat sebagai hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang dicinta Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang selalu kita kerjakan, meskipun ibadah itu tidak terlalu besar, tapi karena selalu dilakukan, Allah justru mencintai amalan kita dibandingkan orang yang hanya sekali saja mengerjakan, ya. Ada orang yang kemudian ngaji satu hari satu malam 10 juz, tapi besoknya lusanya dia tidak membaca Al-Quran. Baik mana dengan yang satu hari satu juz? Masih bagus yang satu hari satu juz, ya. Tapi terus menerus, ya, wis satu juz Senin sampai Kamis tok. Wah, ini ya, satu juz hari Senin, satu juz hari Kamis. Ini nggak istiqomah ini namanya, ya. Senin satu juz, Selasa satu juz, Rabu satu juz, Kamis satu juz. Akhirnya 30 hari berapa? 30 juz, ya. Nah, maka hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan amalan sekecil apapun untuk terus-menerus kita laksanakan. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini menjadi hamba-hamba yang istiqomah untuk bisa mengamalkan amalia yang telah kita lakukan, ya. Apa saja ilmu yang kita dapatkan untuk kita istiqomahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita sekalian. Allah jadikan kemudahan bagi kita untuk menerima ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.